Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aynama matal ghafirin wa nafa'a bidhikri rabbil mu'minin falam yastaghilu bid dunya wahdahu bal jama'u baina dunya wad din wa 'arafu ma li rabbihim minal haqqi faqama qiyamus sadiqin ahmaduhu hamdal hamidin asta'inuhu wa astaghfiruhu fa huwa ni'mal mawla wa ni'mal mu'in asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyul mustafa amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sa'adatul mukarramin, aizatul kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, asatid-asatidah yang hadir pada kesempatan kali ini, wabil akhas Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Batu Mulih, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Ridwan, yang alhamdulillah biasa Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Prabu. Ini jangan diotak-atik, Ustaz. Baru mulai sudah diotak-atik. Sampai mana lah tadi? Ya, luar biasa nih Ustaz Ridwan. Di bawah komando beliau, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Prabu Mulih yang kurang dari 3 bulan itu sudah bikin buku, sudah menerbitkan buku yang berjudul Menjaga Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kota Prabu Mulih. Jadi bukan tanpa dasar terbitnya buku ini, tersusunnya buku ini, karena yang termaktub, yang ditulis di buku ini semuanya sudah dikaji, mulai dari kirim Fatihah, mulai dari kirim doa untuk mayit, mulai dari tahlilan, mulai dari yasinan, mulai dari talqin mayit, itu semuanya sudah dikaji, dalilnya sudah. Oh iya, terima kasih tambahan. Ada lagi apa enggak Pak Jumsah? Habis ya. Kina taruh sini. Jadi semua yang ada di buku ini sudah dikaji. Wadahnya mana? Wadahnya pengajian tersebut ada di pengajian Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama yang tadi disampaikan setiap Rabu malam Kamis, tempatnya di Masjid Mardotilah Ba'da Isya. Ini satu-satunya dan yang pertama di Kota Prabu Mulih ini ada pengajian kitab kuning ala pesantren
ngajinya ala pesantren, jamaahnya tidak cuman jadi mustami, jamaahnya tidak cuman mendengarkan, tapi jamaahnya juga punya kitab kuning, dan istilahnya jamaahnya juga ikut ngabsahi, memaknai perkata sesuai dengan kaidah nahwu dan sorof, sesuai dengan kaidah ilmu bahasa Arabnya. Ini baru pertama di Kota Prabu Muli. Ini yang dikomandoi oleh Bapak Haji Fahrudin, Ketua Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama Kota Prabu Muli. Yang saya hormati pengurus masjid, Taklimul Muta'alim yang sudah bosen sama saya beserta jamaahnya. Ini tiap 2 pekan sekali ngaji rutinan, masihlah nak mak ini lagi, disuruh lagi mak ini. Sebenarnya Pak, habis saya materi Pak di sini. Sudah 3 tahun, nak ngomong apa lagi di sini? Sudah semua disampaikan. Ini memang kerjaan Pak Haji Muhammad sebenarnya. Tadi disampaikan itu. Wabil akhos, hadir di tengah-tengah kita Kiai Abdul Rosid, Mudir Pondok Pesantren Al Hijrah. Mana Ustaz? Karangjaya, arah Lubuk Semantung. Karangjaya kesan lagi. Beliau jauh-jauh. Beliau ini keluar hutan, Bu. Karena di tengah-tengah kebun balam pondok pesantrennya. Dan hadir di tengah-tengah kita, insya Allah menambah keberkahan safari maulid pada malam hari ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil akhos juga ada Ustadz Budi yang masya Allah, walaupun di belakang Ustadz karena tubuhnya besar kelihatan juga dari sini, tidak usah ngumpet. Dan seluruh asatid wal asatidah yang hadir pada kesempatan kali ini, yang tidak bisa kami sebut satu persatu asmanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Wabil akhos jajaran pengurus Nahdlatul Ulama dari semua tingkatan, baik cabangnya maupun MWC-nya beserta badan otonom dan lembaganya, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Pak, Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperbolehkan kita untuk memilih 2 perkara. Ada 2 perkara yang bebas kita mau milih yang mana. Ada 2 perkara yang Allah memperbolehkan hambanya untuk milih salah satu di antara yang 2 ini. Apa yang 2 ini yang boleh kita pilih dalam kehidupan kita selama ada di dunia? Yang pertama, kita sebagai hamba Allah boleh memilih hidup menyendiri atau yang disebut dengan uzlah. Allah Pak itu membolehkan saya, bapak-bapak, ibu-ibu itu untuk hidup dewean, ndak usah sama tetangga, ndak usah sama kawan, ndak hidup sama keluarga, dewean ndak masalah, kata Allah. Ndak masalah, Allah memperbolehkan. Namanya uzlah. Hidup dewean ini boleh ibadah terus kepada Allah. Hidup dewek di pucuk gunung, di tengah kebun balam, ndak punya tetangga, ndak punya kawan, ndak punya keluarga, boleh ibadah aja terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh ibadah terus mati masuk surga ini. Kenapa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperbolehkan kita hidup sendiri? Karena usul punya usul. Sebabnya itu kebanyakan kita
melakukan dosa selama ada di dunia ini karena kita masih ngumpul sama orang lain. Selama kita masih ngumpul sama orang lain, mesti masih ngelakuin dosa, Pak. Selama ibu-ibu masih ngumpul sama tetangga, masih ngumpul sama orang banyak, mesti masih ngelakuin dosa. Makanya Allah memperbolehkan hambanya untuk milih. Hidup dewek ya tidak apa-apa, hidup uzlah tidak masalah, ibadah terus kepada Allah tidak masalah. Itu yang pertama. Allah memperbolehkan kita sebagai umatnya untuk hidup dewekan, namanya uzlah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala itu boleh memperbolehkan kita untuk memilih hidup bersama orang lain, bermuamalah dengan orang lain, namanya mukhalatoh. Hidup ngumpul kayak gini, Pak, namanya mukhalatoh. Bareng-bareng sama orang banyak, ini namanya mukhalatoh. Boleh, mau hidup dewekan ya boleh, mau ngumpul sama orang banyak juga boleh. Tapi kalau ngumpul sama orang banyak, resikonya juga masih melakukan dosa. Tadi saya sampaikan di awal, kenapa ke Allah Subhanahu wa ta'ala itu memperbolehkan kita hidup uzlah, karena sebabnya kebanyakan dosa yang kita peroleh itu karena masih ngumpul sama orang lain. Orang ngumpul seperti ini. Tapi ingat, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, pernah dawuh, al-mu'min, seorang mukmin, allati yakhlitun nas, allati yukhalitun nas wa yabsiru ala adahum. Barang siapa orang hidup bersama orang lain, ngumpul sama orang lain, wa yabsiru ala adahum, dan dia itu waktu ngumpul sabar sama orang lain, sama kelakuan orang yang ngumpul sama kita itu sabar, khairum minalladzi la yukhalitun nas wa la yabsiru ala adahum, lebih baik daripada orang yang hidup dewean. Ada orang hidup dewean, ibadah terus kepada Allah, itu lebih kalah mulianya, lebih rendah mulianya, lebih rendah derajatnya daripada orang yang hidup bersama orang lain, ngumpul bersama orang lain, dia bisa sabar terhadap kelakuan orang yang ada di sekelilingnya. Makanya orang ngumpul seperti ini ya potensi dosa itu banyak, Pak. Nah tadi begitu MC nyebutin yang akan ceramah pada kesempatan kali ini Ustadz Bayu Sugondo, itu ibu-ibu yang di belakang sudah ada yang bisik-bisik, Pak. Ustadz Sugondo lagi, Ustadz Sugondo lagi. Soalnya masih ngumpul sama uang, itu baru disebut namanya, sudah ada ngomong yang mau itu. Ibu-ibu datang pengajian, kumpul sama orang, kawannya pakai kerudung baru, utang aku baik belum disarutang, utang aku belum dibayar lah beli kerudung baru. Kawannya pakai cincin, pakai gelang, paling emas amatiran, emas palsu. Karena masih ngumpul sama orang, potensi ngelakuin dosa masih ada. Ibu-ibu ada yang punya hajatan, biasanya kan ngumpul itu kalau ada yang punya hajatan ya Bu ya, Bu. Kalau lagi ada yang punya hajatan, ibu-ibu suka bantuin ngumpul yang lagi yang di tempat hajatan atau enggak? Ya ngumpul masak-masak. Ada yang ngulek bawang, ada yang ngulek cabai, ada yang ngulek bumbu. Itu diulek semuanya. Cabenya belum hancur, bumbunya belum hancur, kadang tetangganya sudah hancur. Karena ngumpul, Bu. Ada yang ngiris tomat, ada yang ngiris buah, ada yang ngiris sayur. Sayur sama buahnya belum diiris, hati tetangga sudah teriris. Karena ngumpul sama uang. Makanya orang kalau bisa sabar saat ngumpul sama orang lain, maka derajatnya lebih tinggi daripada orang yang dewean walaupun ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang jadi pertanyaan ini, cara sabar waktu kita ngumpul seperti ini bagaimana?
Cak Mano, gimana cara sabar waktu kita ngumpul sama orang lain? Caranya bagaimana? Ilmunya bagaimana? Waktu kita ngumpul seperti ini diharuskan sabar. Sabar waktu ngumpul orang lain itu caranya kalau kita itu punya tetangga baik ya dibaikin, punya tetangga jelek ya dibaikin. Ajarannya sopo nyata. Aku ndak ngajarin mak itu bu tiap pagi. Masa punya tetangga baik dibaikin, punya tetangga jelek dijelekin. Punya tetangga baik ya dibaikin, punya tetangga jelek ya dibaikin, gitu. Itu benar. Punya kawan baik ya dibaikin, punya kawan jelek ya punya suami baik ya dibaikin, punya suami jelek ya ini ada dendam ini kayak gini. Ini semangatnya bilang jelekin. Itu cara sabar kita di hadapan Allah waktu kita ngumpul sama orang lain. Punya kawan baik ya dibaikin, punya kawan jelek ya dibaikin. Kenapa kok kita disuruh seperti itu, Pak? Agar orang itu kalau baik kita dibaikin, orang yang baik akan tambah kebaikannya. Orang yang jelek tetap kita baikin agar apa? Agar tidak nemen-nemen, tidak kebangetan jeleknya, agar tidak terus-terusan jeleknya. Itu tujuannya. Punya tetangga baik ya dibaikin agar tambah baiknya, punya tetangga jelek ya dibaikin agar tidak nemen-nemen jeleknya. Lah ini kan ajaran Kanjeng Nabi. Lah ini kan ajaran baginda Rasul, Pak. Apa pernah Rasulullah itu diejek kemudian balas ngejek? Tidak pernah. Apa pernah Rasulullah dilempar kotoran unta kemudian balik lempar kotoran sapi? Tidak pernah. Apa pernah Kanjeng Nabi itu dihina kemudian balik menghina? Tidak pernah. Inilah ajaran baginda Rasul. Kita punya kawan baik ya dibaikin, punya kawan jelek ya tetap dibaikin. Ini kan ajarannya Kanjeng Nabi. Ini kan ajarannya baginda Rasul. Inilah cara bersabar ketika kita hidup bersama orang banyak. Inilah cara bersabar ketika kita hidup mukhalatoh, ngumpul dengan tetangga, ngumpul dengan keluarga, ngumpul dengan kawan-kawan sanak saudara. Nah, seperti itulah. Paham Bu? Bu? Paham. Alhamdulillah. Makanya juga baginda Rasul mengatakan rakaatani, 2 rakaat minal mutazawwiji, bagi orang yang sudah punya pasangan, sudah punya kawan, tidak dewean lagi, khairum min sab'ina rakaatan, lebih baik daripada 70 rakaat al-a'zabi, dari orang yang masih jomblo. Ustaz Aib, dengerin Ustaz Aib. Orang yang sudah punya kawan, hidup bareng, itu 2 rakaatnya lebih penting, 70 rakaat lebih mulia daripada yang masih dewean. Ini juga dalil bagi yang jomblo-jomblo biar cepat semangat nikah. Karena kalau dewean walaupun ibadah belum tinggi derajatnya. Kalau sudah punya kawan, sudah mukhalatoh, sudah hidup bersama orang lain, 2 rakaat saja lebih baik daripada 70 rakaat. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi mohon maaf Pak. Mohon izin kalau misalkan apa yang kami sampaikan ini ada kurangnya. Saya sampaikan di awal, biasanya di akhir. Kalau ada kurangnya, ada salahnya, karena kami nyampein di hadapan umum, langsung dibenerin saja di hadapan umum. Kenapa kok gitu? Saya bukan Imam Asy-Syafi'i, saya bukan ulama yang kemudian
harus bersembunyi. Kamu kalau mau menegur saya jangan di hadapan umum, tapi dewean. Itu kalau ulama yang ditegur, Pak. Itu kalau orang solih yang ditegur. Itu kalau para aulia, kekasih-kekasih Allah yang ditegur. Lah, saya bukan siapa-siapa. Kalau saya ada keliru dalam menyampaikan, ada salah yang kurang tepat, ada yang kurang dalam penyampaian, langsung ditegur di hadapan umum, ndak masalah, ora opo-opo, ndak apa-apa. Karena seperti ini sekarang itu banyak yang pakai dalilnya Imam Asy-Syafi'i. Dia menyampaikan kekeliruan di hadapan umum, dia menyampaikan kesalahan di hadapan umum, tapi waktu dikoreksi di hadapan umum dia tidak terima. Dia mengatakan, kamu ini kalau ngoreksi aku di hadapan umum namanya mempermalukan aku. Lah kamu siapa? Kan gitu. Itu Imam Asy-Syafi'i, Pak. Itu ulama besar. Itu rujukannya kita dalam beribadah. Ya wajar kalau seperti itu. Nah, kalau kita orang biasa, orang umum, nyampein di hadapan umum salah, maka tegurlah di hadapan umum. Tidak masalah seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, punya suatu kalimat atau satu makalah yang menjadi rujukan kita semua, yang menjadi pedoman kita semua sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, laula khamsa khisalin, kalau tidak ada 5 perkara ini, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la saron nas kulluhum sholihin, mesti seluruh manusia kita semua akan jadi orang yang solih, kita semua akan jadi orang yang baik. Kalau tidak ada 5 hal ini di dunia ini, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka seluruh yang hadir jamaah Maulid Nabi pada kesempatan kali ini mesti semuanya jadi wong baik, mesti semuanya jadi orang soleh, semuanya. Kalau tidak ada 5 perkara ini, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa yang menghalangi kita menjadi orang soleh? Apa yang menyebabkan kita tidak bisa menjadi orang soleh di hadapan Allah, tidak bisa menjadikan kita menjadi orang baik di hadapan Allah? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang pertama, qanaah bil jahli. Kita itu qanaah dalam kebodohan. Tenang-tenang wae kalau kita ini masih tidak tahu ilmu syariat. Tenang-tenang wae, cak ndak katik masalah kalau kita belum tahu tentang syariat. Itu yang menyebabkan kita tidak jadi orang baik di hadapan Allah. Ada orang qanaah, tapi qanaahnya kok dalam kebodohan, merusak. Ada orang goblok, tidak tahu bagaimana tata cara wudhu, tidak tahu tata cara sholat, tapi tidak mau belajar wudhu, tidak mau datang ke majelis taklim, belajar wudhu, belajar mengenali najis dan belajar sholat, maka itu yang merusak. Maka alhamdulillah, kalau kemudian di Prabu Mulih ini menjamur cawisan, kalau bahasa Sumatera atau Palembangnya kan cawisan, kalau bahasa kami Jawa itu rutinan. Cawisan mengajari masyarakat umum itu untuk kenal tentang toharoh, untuk kenal tentang syariat, untuk kenal tentang kebaikan-kebaikan. Agar apa? Agar tidak qanaah dalam kebodohan, agar orang ini tidak tenang-tenang wae kalau dia tidak tahu. Kenapa kok seperti itu? Kalau ada orang tidak tahu tapi dia tidak mau tahu, mesti ini yang bikin rusak, dan ini akan menghalangi dia menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang menghalangi seorang hamba tidak bisa menjadi orang yang baik, yang menghalangi orang itu tidak bisa menjadi orang yang soleh di hadapan Allah, karena dia merasa tenang walaupun belum tahu tentang syariat Islam. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan, ghadaballah, Allah akan menghadap
alimun bid dunya, orang yang pinter masalah dunia, orang yang pandai masalah dunia, wa jahilun bil akhirah, tapi goblok, tapi tidak pinter, tapi tidak tahu urusan akhirat. Nah ini Pak, orang yang tidak peduli dengan ilmu akhirat, orang yang tidak peduli dengan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasul, itu Allah akan azab. Oh, ngeri apa enggak Pak? Ngeri apa enggak Bu? Bu, ngeri apa enggak Bu? Apanya yang ngeri? Orang kok tidak tahu, tapi tidak mau tahu, diazab oleh Allah. Ghadaballahu alimun bidunya, Allah itu akan mengadab orang yang pandai dalam ilmu dunia, tetapi jahilun bil akhirah, dia tidak pandai dalam menggapai akhirat. Dunia dia pandai, semua bisa dia gapai, tapi akhirat jauh. Dia bodoh, tidak mau tahu, diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling bagus itu ya dunia ya didapatkan, akhirat ya didapatkan. Makanya doa yang disebut oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, sebagai doa sapu jagat, bunyinya gimana Pak? Bunyinya gimana Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa disebut sebagai doa sapu jagat. Siapa yang namai? Yang namai doa ini sebagai doa sapu jagat itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ini barokahnya ulama Pak, kalau menamai apa-apa masyhur dan dipakai sampai detik ini. Coba kalau yang nama ini Sugondo, tidak kate yang mau pakai itu, apa dia doa sapu jagat, tidak sampai ke Sumatera. Padahal yang namai beliau ini ada di Jombang, Jawa Timur, tapi sampai sini orang Sumatera tahu kalau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu namanya doa sapu jagat. Kenapa kok sampai dasar disebut sebagai doa sapu jagat? Jagat ini ya seluruh alam ini Pak, disapu semua, didapatkan semua kebaikan dunia yang kita gapai, kita minta kepada Allah, terlebih kebaikan akhirat yang kita minta kepada Allah. Nah ini kan asbabun nuzulnya agak unik Pak. Doa sapu jagat ini asbabun nuzulnya, diturunkannya doa ini, diturunkannya ayat ini agak unik. Uniknya di mana? Dulu itu ada seorang sahabat, datang ke tempat yang namanya Multazam. Multazam ini letaknya di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, menjadi rebutan orang kalau berdoa di sana karena tempatnya mustajab. Rebutan orang doa di situ Pak. Ada seorang sahabat datang ke situ, minta kepada Allah, berdoa ke Allah, ya Allah, mudah-mudahan aku ini jadi wong kaya, mudah-mudahan aku ini jadi orang sukses, mudah-mudahan aku ini menjadi orang yang konglomerat. Begitu juga anak keturunan aku. Kemudian dia balik, kemudian dia pulang, dia berdoa di tempat yang mustajab, dia meminta, ya Allah, jadikan hamba orang yang kaya. Balik habis itu. Nah kemudian jawaban dari Allah, turunlah ayat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini jawaban doanya. Maknanya apa? Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala ini menasihati Pak kepada kita semua, Pak, Bu, hambaku semuanya, kalau berdoa itu jangan cuma minta kebaikan dunia. Allah tidak larang Pak kita minta kesuksesan dunia. Allah tidak melarang kita minta jabatan. Allah tidak melarang kita minta kekayaan dunia. Allah tidak melarang. Tapi kalau sudah minta kebaikan dunia, sudah minta jabatan dunia, sudah minta kekayaan dunia, jangan berhenti di situ. Jangan cuma di situ kemudian balik, tapi lanjutkan wa fil akhirati
hasanah, lanjutkan minta kebaikan juga, kebaikan yang lebih kekal, yang lebih hakiki, yaitu kebaikan akhirat. Ini kan indah Pak. Allah negur hambanya, tidak melarang tapi malah dikasih bocoran. Kalau kamu pengen berdoa, jangan cuma minta kebaikan dunia wae. Tidak apa-apa kau minta kebaikan dunia, tapi juga minta kebaikan juga, kebaikan yang lebih kekal, kebaikan akhirat. Bahkan dikasih bonus oleh Allah, waqina adzabannar. Nah ini, maka yang pertama kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jangan sampai kita ini menjadi orang yang qanaah dalam kebodohan. Kalau kita qanaah dalam kebodohan, itu mesti menghalangi kita menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal hirsu 'ala dunya, tamak terhadap dunia, tidak mudah bersyukur. Orang tamak itu susah untuk bersyukur, Pak. Dikasih satu sama Allah, kurang minta dua. Dikasih dua sama Allah, kurang minta tiga. Sudah dikasih tiga, kurang minta empat. Itu orang tamak, Pak. Semuanya masalah dunia dia merasa kurang, tidak pandai untuk bersyukur, kurang. Itulah tidak pernah kemudian alhamdulillah cukup aku ya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah kita tahu semuanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kata kiai kami di pondok pesantren dulu, Pak, kalau benar-benar pengen ditambah nikmatnya itu, kita sudah merasa cukup dulu, Pak. Tidak cuma lisan wae, tidak cuma lisan alhamdulillah ya Allah aku dapat rezeki 1 juta, tapi dalam hati cuma 1 juta, kapan aku 10 juta. Nah ini yang gak akan ditambah nikmatnya. Tapi seakan-akan kalau pengen ditambah nikmat itu dalam hati seakan-akan seperti ini, ya Allah cukup ini, tidak usah tambah lagi ya Allah, cukuplah ini cuma 10.000 wae, cukup ini. Banyak yang jualan nasi serba 10, cukup untuk makan, cukup ini ya Allah, gak usah ditambah lagi. Nah kata kiai kami, yang seperti itulah malah justru akan ditambah terus. Merasa cukup sudah ini ya Allah, 10.000 ini sudah sangat cukup untuk beli nasi wae, sudah kenyang. Ini malah justru yang ditambah sama Allah. Tapi kalau cuman alhamdulillah ya Allah 10.000 jadilah, daripada ndak katiknian. Nah itu yang susah ditambah. Ada daripadanya, ada daripadanya. Ini daripada terus ini. Makanya itulah in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Punya motor cukup ya Allah, aku cukup, motor baik sudah cukup, maka ditambah jadi mobil. Sudah punya mobil cukup ya Allah, aku tidak mau lagi yang lainnya, ditambah sama Allah dapat helikopter. Susah nanti parkirnya di mana, 1 cukup, 2 cukup. Makanya bapak-bapak ya jangan dipraktekkan ke istri, tapi cukup ya Allah, istri aku cukup 1 ya Allah cukup. Itu akal-akalan gue ya mah itu. Cukup ya Allah, tiap malam nanti habis tahajud ya Allah cukup, istri aku ini 1 ya Allah cukup. Akal-akalan karena habis ikut maulid ya mah itu. Bapak Ibu rahimakumullah, yang merusak kita tidak akan menjadi orang yang baik, yang menghalangi kita tidak akan menjadi hamba yang baik di hadapan Allah, hirsu 'ala dunya, tamak terhadap dunia, tidak bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasyuhu bil fadl. Ketika dalam keadaan loman, dalam keadaan yang banyak harta, dalam kekayaan, dalam keadaan lapang, dia tetap masih kikir, dia masih tetap pelit. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa menjadi hamba Allah yang baik di hadapan Allah. Sudah dikasih kekayaan, sudah dikasih harta yang lebih, tapi tetap pelit, Pak, tetap kodit, tetap medit. Nah ini yang merusak. Sudah kaya,
sudah dikasih berlebih tapi tetap masih pelit. Ini kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang akan merusak. Yang ketiga, makanya Pak Bu, menurut para ulama, orang dermawan itu dibagi menjadi 4. Orang dermawan itu dibagi menjadi 4. Itu kata para ulama. Coba nanti Bapak Ibu ini masuk yang tingkatan yang mana? Kita semua nanti masuk ke golongan yang mana? Dermawan yang mana? Dermawan menurut para ulama dibagi menjadi 4. Yang pertama disebut dengan golongan sakho. Apa itu sakho? Sakho itu dermawannya orang yang ketika diminta selalu ngasih. Setiap ada yang minta selalu ngasih, itu dermawan, Pak. Itu namanya sakho. Setiap ada yang minta bantuan, dia kasih bantuan. Setiap ada yang minta, dia keluarkan. Itu namanya sakho, dermawan. Selalu ngasih kalau diminta. Tapi dermawan yang seperti itu, dermawan yang paling rendah derajatnya. Oh, selalu ngasih aja, paling rendah ini, Pak. Apalagi kalau diminta tidak pernah nunjuk. Ini derajat apa lah ini? Ini derajat yang paling rendah, Pak, namanya sakho. Sakho itu kalau ada orang diminta bantuan selalu nunjuk, selalu ngasih. Ada yang minta selalu memberi, selalu mengeluarkan bantuan. Ini dermawan, tapi dermawan yang paling rendah. Bagi kita kan sudah luar biasa yang ini. Tapi ternyata yang seperti ini di hadapan Allah itu masih yang paling cemen, kelas teri, mungkin kelas bulu terbang. Kalau tinju. Lah ini sakho, diminta keluarkan. Ada yang butuh bantuan, dibantu. Ini derajat dermawan tapi yang paling bawah. Yang kedua, derajat dermawan itu yang di atasnya namanya jud. Apa itu jud? Tanpa diminta pun dia ngasih, Pak. Golongan yang kedua ini orang yang tanpa diminta pun dia ngasih bantuan. Tanpa diminta pun dia ngasih pertolongan. Ini golongan yang kedua. Biasanya orang-orang yang seperti ini itu punya kepekaan yang tinggi terhadap orang lain. Ini golongan yang kedua, yang di atasnya sakho. Tanpa diminta pun dia kasih. Tanpa dia disowani pun dia beri bantuan. Itu golongan yang kedua. Ya samalah kayak bapak-bapak ibu-ibu ini, tanpa diminta pun ngasih. Kan sama kayak gitu ya Pak ya, sama kan? Sama enggak kayak bapak-bapak? Tanpa diminta ngasih. Alhamdulillah enggak jujur. Tanpa diminta ngasih gitu. Itu golongan yang kedua, luar biasa. Susah. Dan ini punya kepekaan yang tinggi. Contoh misalkan ini Ustadz aku ini, Ustadz Sugondo, tiap ngisi di Masjid Taklim Ta'alim setiap minggu ini sarung tidak pernah ganti. Ini pekanya tinggi kalau ada yang merumah itu. Kira-kira ada apa enggak yang utama itu? Ada insya Allah setelah aku ngomong mak ini. Nah ini pekanya tinggi ya gitu. Ini golongan yang kedua namanya jud. Kemudian golongan yang ketiga namanya karom. Karom ini tanpa diminta ngasih, tapi jumlahnya jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada golongan jud yang kedua tadi. Ini biasanya makomnya para aulia, makomnya kekasih-kekasih Allah, makomnya para ulama. Makanya Pak ada cerita dulu Imam Asy-Syafi'i itu setiap kali pulang dapat hadiah. Jadi kan kalau zaman dulu Pak ada perbedaan pendapat antar ulama, itu difasilitasi negara untuk debat.
Yang menang diakui menang, yang kalah angkat topi. Jelas Pak. Itu dulu kayak gitu. Ulama itu dulu kalau berbeda pendapat dikasih fasilitas oleh negara untuk adu ilmu, bukan adu nafsu. Nah kalau zaman sekarang kan gontok-gontokan terus, beda terus, nggak tahu mana yang kalah mana yang benar, nggak tahu mana yang salah mana yang benar, kan gitu. Kalau dulu ndak, ulama kalau ada beda pendapat difasilitasi oleh negara, debat di situ, mana yang menang diakui menang, yang kalah angkat topi. Itu dulu. Makanya di Nahdlatul Ulama juga ada tradisi basun masail. Nah, basun masail itu ngumpul adu jotos-jotosan, ngumpul adu ilmu, kitab-kitab yang dipelajari di pondok pesantren keluarkan semua. Untuk apa? Untuk cari maslahat, untuk cari yang benar, bukan cari nafsu, bukan gontok-gontokan nafsu. Nah kalau sekarang kita ini cuman gontok-gontokan wae, ndak selesai-selesai, tambah panjang, tambah musuhan. Kalau dulu ndak, berbeda, difasilitasi negara, debat, mana yang menang, mana yang kalah, selesai. Yang menang dikasih hadiah oleh pemerintah. Itu zaman dulu. Makanya setiap Imam Asy-Syafi'i ini menang dalam perbedaan pendapat, pulang dapat hadiah. Imam Syafi'i ini selalu membagikan hadiahnya, Pak. Oh, ini luar biasa. Datang debat dapat hadiah, sambil pulang hadiahnya dibagi-bagikan ke orang lain. Nah, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu kalau habis senam dapat door prize, bawa balik atau dibagikan ke orang lain di jalan? Nah, ke orang lain, alhamdulillah. Orang lainnya itu orang rumah maksudnya. Nah itu Imam Syafi'i Pak, dapat hadiah gak sampai rumah hadiahnya, tapi dikasih sama orang lain di jalan. Ini aku dapat hadiah, dikasih ini. Wah ini dipraktekkan besok kalau minggu senam, dapat door prize, dapat hadiah, kasihkan ke orang lain di jalan. Ini Bu ada kulkas, ini Bu ada TV. Oh dari mana Mas itu? Aku habis dari door prize. Itu luar biasa itu. Insya Allah tidak kaya-kayaan. Tidak, insya Allah kaya. Percaya dengan Allah, percaya dengan firman Allah. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Percaya Pak, kalau infak yang kita keluarkan akan Allah balas 700 kali lipat. Yakin, percayakan, percaya sama Allah. Ini golongan yang ketiga, namanya karom, yang biasanya dimiliki oleh para ulama. Ada ulama yang bernama Lais bin Sa'ad. Lais bin Sa'ad ini setiap hari itu ngasih makan orang fakir miskin sebanyak 300 orang. Itu tiap harinya Pak. Nama ulama tersebut Lais bin Sa'ad. Itu setiap harinya ngasih makanan 300 orang fakir miskin. Bukan cuma 3 fakir miskin, 300 fakir miskin. Itu tiap harinya. Dan setiap 3 bulan sekali Lais bin Sa'ad ini menyediakan 3 kapal besar. Untuk apa? Untuk jalan-jalan bareng. 1 kapal ditumpangi dia beserta keluarga besarnya, 1 kapal ditumpangi oleh guru-guru ngaji dan masyarakat yang pengen piknik, yang kapal ketiga diisi sembako-sembako. Ini Lais bin Sa'ad Pak, 3 bulan sekali itu nyiapin kendaraan, yang satu untuk keluarganya, yang satu untuk ustadz, ustadzah dan keluarganya dan orang-orang awam yang pengen jalan-jalan. Wah ini kira-kira ada apa enggak nanti yang pengen nyediain tiap 3 bulan sekali jalan-jalan ini? Aku inilah stres pengen jalan-jalan, ndak kate yang ngajak. Ndak kate yang kayak Lais bin Sa'ad ini 3 bulan sekali diajak jalan-jalan, ya paling enggak ziarah lah. Nah gitu. Ini Lais bin Sa'ad seperti itu, 3 bulan sekali nyediain 3 kapal, nyediain 3 kendaraan, yang satu diisi dia dan keluarga besarnya, yang satu diisi oleh para ulama yang ingin jalan-jalan, orang-orang umum yang ingin jalan-jalan, yang satunya diisi dengan sembako-sembako yang banyak.
Sembako untuk apa? Untuk makan? Enggak, Pak. Bukan. Sembako itu nanti singgah di suatu tempat, setiap singgah sama lain saat ini dibagikan di tempat singgah itu. Oh, 3 bulan sekali mah itu jalan-jalan sambil bagi-bagi sembako. Setiap hari ngasih makan fakir miskin sebanyak 300 orang. Ini luar biasa, Pak. Makanya derajat yang ketiga ini namanya karom, biasanya hanya dimiliki oleh para aulia, kekasih-kekasihnya Allah, para alim alamah, para orang-orang yang benar-benar alim alamah. Orang awam jarang yang seperti itu, mungkin tidak ada yang seperti itu. Kemudian derajat yang terakhir, dermawan, derajat yang paling tinggi itu namanya isar. Apa itu isar? Isar itu waktu dia butuh tapi dikasih sama wong lain. Beratnya luar biasa. Ini lagi butuh nian, kebutuhan ini lagi mepet nian, butuh nian duit 100.000. Begitu dapat 100.000 dikasih sama wong lain, Pak. Padahal dia dewek butuh itu, butuh nian. Ini derajat yang paling tinggi. Makanya kata ulama itu kebanyakan sedekah itu malah justru banyak yang mustajab orang tidak mampu daripada orang yang kaya. Semakin orang kaya itu semakin bakhil hakikatnya. Semakin dia kaya, hakikatnya dia itu semakin pelit di hadapan Allah hakikatnya. Coba kalau tidak percaya, Pak, sekarang bapak-bapak punya uang 10.000, ada orang minta di jalan, Pak, saya belum makan, minta 5.000, dikasih apa enggak, Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu punya uang cuma 10.000, ada yang minta 5.000, dikasih apa enggak? Dikasih. Itu kalau lagi enggak punya uangnya cuma 10.000. Tapi kalau dibesarkan sama Allah, yang 10.000 Allah jadikan 10 juta. Kemudian ada orang jalan di depan, Pak, minta uang 5 juta, Pak, saya belum makan dari kemarin. Dikasih apa ditempeleng, Pak? Padahal sama-sama itu setengahnya. Yang 10.000 diminta 5.000 ya setengahnya, yang 10 juta diminta 5 juta ya setengahnya. Tapi kenapa tidak ikhlas waktu 10 juta? Yang 10.000 ini diminta setengahnya ikhlas. Tapi begitu Allah kasih 10 juta diminta setengahnya, kenapa jadi tidak ikhlas? Kan sama-sama setengah ini. Makanya hakikatnya kalau kita belajar ilmu tasawuf, ternyata semakin orang kaya itu semakin pelit, Pak. Orang punya kekayaan 1 M, dia infak 1 juta itu pelit karena belum ada setengahnya. Masih bagus yang cuman punya 10.000 mumungan itu apa? Cuman itulah, kalau enggak katik duit 10.000 enggak pacak makan. Tapi begitu ada orang datang, Pak, aku lapar belum makan dari kemarin, dikasih gitu 10.000, padahal dia dewek enggak punya selain itu. Nah itu makanya taruhannya antara hidup dan mati 10.000 itu. Walaupun 10.000 ini taruhannya hidup dan mati, itu luar biasa. Derajat yang tertinggi orang dermawan namanya isar, waktu dia butuh tapi tetap dikasihkan ke orang lain, padahal dia dewek butuh dengan sesuatu tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah, ini 3. Balik lagi ke poin yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan ada 5 perkara yang menghalangi kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Baru disampaikan 3. Yang keempat itu arya bil amal. Arya fil amal, orang itu riya dalam beramal. Kita ibadah riya di hadapan orang lain, pengen dipuji, pengen disanjung, itu rusak, bikin kita rusak di hadapan Allah.
Itu yang menghalangi kita menjadi orang yang tidak baik di hadapan Allah. Makanya saya mohon maaf Pak, orang yang nanti pertama kali akan dimasukkan ke dalam kobaran api neraka itu bukan orang kafir, bukan orang munafik, bukan maling, bukan pencoleng, bukan garong, bukan tukang begal. Tapi ketika api neraka pertama kali dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti yang dipanggil pertama kali adalah ta'ali ya ahlal Quran, kemari wahai para penghafal Al-Quran, kemari wahai yang disebut sebagai ustaz, ustadzah, kiai, ulama, habib. Dipanggil itu golongan yang pertama Pak. Ditanya ma'amil binikmati fid dunya, apa yang engkau gunakan dengan nikmat yang aku berikan di dunia? Dijawab oleh golongan yang pertama ini, kami ini belajar syariat Islam, kami ini ngajarin ngaji, kami ngajarin majelis taklim, kami dakwah, kami khotib, kami jadi imam masjid. Itu kan semua ibadah ya Allah, itu semua syiar agama ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu karena ibadah itu ya Allah. Apa kata Allah Pak? Kadzabta, engkau berdusta, ngapusi, bohong kamu. Kemudian seluruh malaikat di langit juga mengatakan kadzabta, dusta, bohong kamu. Kamu ini ngajar ngaji, kamu ini ceramah, kamu ini khotib, hanya pengen disebut sebagai seorang ustadz. Kamu hanya pengen disebut orang yang alim, kamu hanya pengen disebut sebagai kiai, itu tujuan kamu. Makanya Pak, belum tentu yang disebut ustadz, yang pandai ceramah, yang pandai khutbah mesti selamat di hadapan Allah. Boleh jadi nanti karena tergelincir dalam niatnya menjadi orang yang pertama dimasukkan ke dalam kobaran api neraka. Na'udzubillahi min. Jadi yang pertama masuk ke neraka itu bukan orang kafir, bukan yang diteriaki orang munafik, bukan seorang pencuri, bukan orang begal, tapi yang kita anggap orang alim, yang ngajar ngaji, yang pandai ceramah, yang pintar khutbah, yang disebut ustadz, yang disebut kiai. Itu yang pertama kali akan dimasukkan ke kobaran api neraka kalau salah dalam niatnya. Na'udzubillahi min. Maka hati-hati. Yang dipanggil kiai, yang dipanggil ustadz, yang dipanggil dai, yang dipanggil mubalik, selalu tajdidun niyah, selalu jaga niatnya. Yang terakhir, nah, karena Ustadz Arfiko sudah berdiri di tengah ini, aku tahu maksudnya. Tadi di sana, setiap kali aku ceramah, nak dikode terus nih. Oke dulu, nanggung, cak kentut ditahan, gak lemah Ustadz. Yang terakhir, sebenarnya belum sih, tapi ya karena Ustadz Arfiko udah di tengah, yang terakhir lah ini. Yang terakhir, al-azabu binafsi. Jadi al-ijabu binafsi. Yang terakhir itu bangga terhadap diri sendiri. Itu yang bikin kita rusak. Tidak bisa menjadi yang baik di hadapan Allah, tidak bisa menjadi hamba baik yang di hadapan Allah kalau selalu membanggakan diri sendiri, membanggakan keturunan, membanggakan nasab. Oh, aku ini keturunan kiai, aku ini keturunan orang alim, aku ini keturunan ustaz, maka kamu harus hormat dengan aku. Membanggakan seperti itu menjadikan orang tidak bisa menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf kalau banyak keliru, banyak salah. Apa yang saya sampaikan itu kalau ada baiknya fadlun minallah, semuanya fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan setiap apa yang disampaikan oleh para asatidz di Safari Maulid ini, oleh guru-guru kita di Safari Maulid Nabi ini, yang diadakan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama beserta Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama dan kerjasama dengan Majelis Taklim Al-Kausar dan Majelis Taklim Ar-Rahman ini, setiap kali guru-guru kita menyampaikan ilmu, itu menjadi ilmu yang bisa kita pahami bersama.
Allah mudahkan kita untuk memahami setiap kali apa yang disampaikan oleh para kiai, oleh para mubaligh dai, ustadz yang menjadi pemateri di safari maulid ini. Kita doakan bersama seluruh guru-guru kita, itu Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan ilmu yang manfaat dan barokah, Allah mudahkan dalam segala urusannya. Kalau kita tidak pernah sowan, tidak pernah kirim Fatihah, paling tidak kita sesekali doakan kebaikan untuk guru ngaji kita, Pak. Kata kiai kami, Pak, jangan pernah lupa mendoakan 3 orang tua. Yang pertama, orang tua kandung. Yang kedua, orang tua yang disebut dengan guru. Yang ketiga, orang tua yang disebut sebagai mertua. Itu jangan pernah lupa untuk mendoakan, paling tidak setiap kali setelah sholat fardu kita kirim Fatihah orang tua kandung kita, guru-guru kita. Insya Allah hidup kita barokah. Lebih-lebih kita punya guru ngaji di kampung-kampung yang ngajarin kita kenal huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa. Itulah, Pak, yang jangan ditinggalkan. Kadang kita ini lupa dengan guru kita ngaji di kampung yang ngajarin kita turutan makna metode Al-Baghdadi. Itu kan pakai turutan bapak-bapak dulu ya, belum pakai ikro kan, Pak. Pakainya turutan alif fathah a, atau alif di atas a, alif di kasroh i, alif apa di depan, oh di depan u, a i u, alif ya sukun fathah iya. oh ulangi kurang connect nih. Alif ya sabdu di atas hai, lam fa sukun di atas la, ya wawu di depan digabung I love you too. Ya gitu belajar, tapi lebih kena yang itu, Pak, bener dah. Ya. Bapak-bapak belajar itu melekat nian a i u ba bi bu ta ti tu ja ji ju. Sekarang tidak kenal ini apa, langsung a ba ta, ya sudah lain metodenya, sudah lain zamannya. Nah itu yang guru-guru ngajar seperti itu jangan dilupakan, Pak. Jangan cuma mendoakan, jangan anggap yang guru itu hanya yang ceramah. Jangan anggap ustadz itu yang setiap 2 pekan sekali itu ngajar fikih, Pak. Itu kalau cuma undangan wae. Yang justru yang benar-benar harus dikirim Fatihah itu yang setiap hari ngajarin kita ngaji alibadah, itulah yang harus dikirim Fatihah niat. Itu. Bapak Ibu rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.